Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dr. Ananda Marina SPKFR. Pada video kali ini, saya akan sharing sedikit mengenai tumbuh kembang anak. Nah, rencananya untuk topik ini akan saya bagi menjadi beberapa segmen, sehingga teman-teman pastikan ya bahwa teman-teman menonton semua video mengenai topik tumbuh kembang anak ini agar bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Oke teman-teman, kalau gitu kita mulai ya topiknya. Baik, jadi yang pertama tadi saya sebutkan tentang tumbuh kembang anak. Apa sih sebenarnya tumbuh kembang itu? Tumbuh kembang berasal dari dua kata. Yang pertama tumbuh, yang kedua kembang. Tumbuh itu sendiri adalah suatu perubahan fisik anak yang bisa diukur. Misalnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lain-lain yang bisa kita ukur. Sedangkan kembang adalah proses penambahan kemampuan ataupun skill anak. Misalnya anak dari yang awalnya hanya bisa angkat kepala, kemudian nanti berkembang jadi bisa duduk, kemudian berdiri, berjalan, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk perkembangan otak anak bisa kita lihat ya pada tabel ini bahwa sampai usia 2 tahun terjadi pertumbuhan atau perkembangan otak yang sangat pesat, yaitu sampai usia 2 tahun sudah mencapai 80% dari otak dewasa. Sehingga pada fase ini justru kita harus memberikan stimulasi yang baik agar otak tersebut bisa berkembang dengan baik dan anak bisa selalu mengikuti perkembangan yang normal. Nah, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan pada perkembangan anak. Yang pertama sensorik, yang kedua motorik kasar, yang ketiga motorik halus, yang keempat adalah kognitif atau kecerdasan yang juga akan berhubungan dengan kemampuan komunikasi pada anak, dan yang kelima adalah aspek psikososial. Nah, untuk perkembangan sensorik sendiri, perlu kita ketahui bahwa sensasi terhadap sentuhan dan bau itu berkembang terlebih dahulu dibandingkan pendengaran dan ketajaman penglihatan. Untuk pendengaran, bayi baru lahir memang merespon pada suara tertentu. Kemudian akan merespon pada suara ibu pada usia 3 bulan, semua jenis suara pada usia 12 bulan. Sedangkan untuk penglihatan mulai jelas pada usia 4-7 bulan dan mencapai optimal pada usia 7 tahun. Untuk perkembangan motorik kasar sendiri merupakan suatu gerakan tubuh yang menggunakan kontrol dan koordinasi otot-otot besar. Nah, dapat kita lihat bahwa ada beberapa ketentuan nih, misalnya pada usia 3-4 bulan seharusnya bayi sudah mampu mengangkat kepala. Usia 4-8 bulan sudah mampu berguling dan duduk mandiri. Di rentang usia 8-12 bulan sudah mampu merangkak, berdiri mandiri, dan berjalan dengan bantuan. 12-18 bulan sudah mampu naik turun tangga, berjongkok, dan berjalan tanpa bantuan. Di usia 18-24 bulan sudah mampu memanjat kursi, berdiri satu kaki, dan menendang bola. Untuk perkembangan motorik halus sendiri merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan adanya koordinasi antara mata dan tangan. Nah, sebagai contoh yang harus kita perhatikan nih, jika bayi berusia 3-4 bulan, maka yang ia mampu adalah menggenggam mainan dan berupaya menggapai benda-benda yang bergantung. Pada usia 4-8 bulan, anak sudah mampu mengambil benda dan menghantam 2 benda dengan kedua tangannya nih. Nah, pada usia 8-12 bulan, mampu menumpuk 2 benda dan mampu melepas genggaman. Pada usia 12-18 bulan, mampu memutar gagang pintu, mendorong benda, dan membalik halaman buku. Dan pada usia 18-24 bulan, mampu membuat coretan dengan krayon dan makan dengan sendok. Untuk perkembangan komunikasi yang perlu kita perhatikan pada bayi usia 0-3 bulan biasanya hanya kuing, kemudian menangis, ataupun tersenyum sosial. Pada usia 3-6 bulan, bayi sudah mulai mampu menoleh ke arah suara dan mengoceh mirip ucapan. Pada usia 6-12 bulan, anak sudah bisa babbling, atau yang biasanya mama, dada, papa. Kemudian mulai ada kata-kata pertama yang bisa ia ucapkan dan mulai meniru ucapan.
Pada usia 12-18 bulan, anak mulai dapat menirukan kata yang didengar, mengenal benda-benda familiar, dan mengikuti satu langkah perintah. Pada usia 18-24 bulan, anak harusnya sudah mampu menyusun 2 kata, memahami kurang lebih 300 kata-kata, dan berbicara sekitar 50-100 kosakata. Untuk perkembangan psikososial sendiri, pada usia 0-2 bulan, anak biasanya hanya mampu menangis dan sudah mulai bisa berekspresi dengan wajahnya. Pada usia 2-3 bulan sudah mulai ada kontak mata dan tersenyum sosial. Pada usia 5-6 bulan mulai mengenali orang-orang yang familiar di sekitarnya. Dan karena dia sudah mulai mengenali, maka kadang-kadang dia takut terhadap orang asing yang belum terlalu dikenal. Pada usia 10-13 bulan, anak akan menunjukkan ekspresi aku bisa. Gimana sih ekspresi ini? Maksudnya adalah anak sudah mulai merasa bisa melakukan sesuatu. Misalnya, ketika ibu menawarkan bantuan untuk makan, anak mulai akan bilang atau menunjukkan gestur bahwa ia bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan ibunya. Kemudian, pada usia 18-24 bulan, anak sudah mulai bisa merasakan dan mengekspresikan berbagai emosi seperti rasa malu, bersalah, cemburu, maupun bangga. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah pahamkah tentang perkembangan normal yang bisa kita observasi pada anak? Setelah hari ini, mulai bisa nih diaplikasikan misalnya pada anak sendiri, atau keponakan, atau anak tetangga, dan lain-lain. Atau bisa juga membantu nih untuk menyadarkan para orang tua apabila kira-kira teman-teman melihat nih anaknya kira-kira tidak sesuai nih dengan perkembangan yang tadi. Nah, bisa memberikan saran agar para orang tua cepat menyadari anaknya dan kemudian memeriksakan anak tersebut ke dokter. Sepertinya ini saja dulu yang kita bahas ya teman-teman. Semoga info yang sedikit ini bisa menjadi bermanfaat dan kita bisa saling menolong dengan sesama. Oke, sampai bertemu pada segmen selanjutnya dari pembahasan tumbuh kembang anak. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.